Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan suci yang penuh rahmat dan keberkahan. Semoga Ramadan kali ini membawa kedamaian, kebahagiaan, dan keberkahan bagi kita semua. Hello Netizen, apa kabar? Weekly News Koarmada 2 edisi minggu keempat bulan Februari kembali hadir menyapa Anda. Sejumlah informasi menarik dan terupdate seputar Koarmada 2 kami akan hadirkan bersama saya, Riko. Inilah Weekly News Koarmada 2 selengkapnya. Latihan anti-akses dan anti-amfibi TNI Angkatan Laut di perairan Bangka Belitung melibatkan dua unsur Koarmada 2, yakni KRI Brawijaya 320 dan KRI Raden Edi Martadinata 331. Latihan yang disaksikan langsung oleh Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali serta Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani ini menunjukkan kesiapsiagaan TNI Angkatan Laut dalam menjaga kedaulatan laut. Dari atas KRI Brawijaya 320 Pangko Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SMSI selaku Pangko Gaskapvip Latop Santai 2025 memimpin langsung jalannya latihan yang turut melibatkan unsur udara, pasukan pendarat serta teknologi modern seperti drone dan mobile command. Usai latihan, Kasal meninjau hasil operasi keamanan laut berupa 496,892 ton timah dan 10.762,117 ton logam tanah jarang dengan estimasi nilai mencapai 173,6 miliar rupiah. Keberhasilan ini menjadi bukti komitmen TNI Angkatan Laut dalam mendukung perintah Presiden Republik Indonesia untuk memberantas penyelundupan dan praktik illegal mining, sekaligus memperkuat pertahanan serta pengamanan sumber daya strategis nasional. Tim Karate Koarmada 2 kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih predikat juara umum pada kejuaraan Open Turnamen Karate Nasional Piala Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia tahun 2026. Kejuaraan tersebut berlangsung selama 2 hari, Sabtu hingga Minggu 14 hingga 15 Februari 2026, bertempat di Gor Ken Arok Malang dengan diikuti oleh 93 kontingen dan 1.870 atlet dari seluruh Indonesia. Pada kategori TNI Polri, atlet Koarmada 2 berhasil mendominasi dengan perolehan 5 medali emas dan 5 medali perak, sekaligus meraih penghargaan Best of the Best TNI Polri Putra atas nama KLK Ang Ferdiansyah dari KRI OA 354 Satkor Koarmada 2. KRI Diponegoro 365, unsur satuan kapal eskorta Koarmada 2 yang berada di bawah kendali operasi Gugus Tempur Laut atau Guspurla Koarmada 2 melaksanakan passing exercise atau PASEK bersama kapal patroli Angkatan Laut Prancis FS Auguste Benedict di perairan Laut Sawu sebelah barat Kupang. Kegiatan ini dilaksanakan di bawah komando dan Guspurla Koarmada 2 Laksma TNI Endra Hartono sebagai bagian dari upaya peningkatan profesionalisme prajurit serta interoperabilitas antar angkatan laut negara sahabat dalam mendukung stabilitas keamanan maritim kawasan. Komandan KRI Diponegoro 365 Letkol Laut Pelaut Iwan Hendra Susilo STM Teropsla menyampaikan bahwa latihan ini sejalan dengan penekanan dan kebijakan Panglima Koarmada 2 Laksamana Muda TNI Igung Putu Alijaya SMSI agar setiap unsur Koarmada 2 yang sedang melaksanakan operasi termasuk di bawah kendali dan Guspurla Koarmada 2 senantiasa meningkatkan kemampuan tempur, kesiapsiagaan operasional, komunikasi, serta memperluas kerjasama internasional di bidang maritim. Komando Armada 2 menggelar upacara bendera yang diikuti seluruh prajurit dan PNS Koarmada 2 di Dermaga Madura Koarmada 2 Ujung Surabaya. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai sarana penyampaian kebijakan serta penekanan pimpinan kepada seluruh jajaran dalam rangka meningkatkan disiplin, loyalitas, dan profesionalisme prajurit.
Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali dalam amanatnya yang dibacakan oleh Kepala Staf Koarmada II Laksamana Pertama TNI Agam Endras Moro selaku Inspektur Upacara menyampaikan bahwa memasuki tahun 2026, TNI Angkatan Laut telah mengikuti dan melaksanakan berbagai agenda strategis, mulai dari rapat koordinasi nasional, rapat pimpinan TNI Polri, hingga rapat pimpinan TNI Angkatan Laut. Melalui Rakornas pemerintah bersama TNI, kembali ditegaskan peran strategis TNI sebagai penjamin stabilitas nasional dan penopang utama keberlanjutan pembangunan nasional. Netizen, kami akan melanjutkan dengan informasi lainnya yang tak kalah menarik. Berikut berita selanjutnya untuk Anda. Komando Armada II terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan maritim melalui aksi nyata Gerakan Indonesia Asri. Prajurit Koarmada II melaksanakan kegiatan bersih-bersih di kawasan daerah basis Angkatan Laut Koarmada II, termasuk area dermaga dan perairan sekitar, guna menciptakan lingkungan pangkalan yang aman, sehat, resik, dan indah. Di tempat terpisah, prajurit gugus keamanan laut Koarmada II turut melaksanakan kerja bakti di pesisir pantai Los Bahu, Manado dengan membersihkan sampah plastik dan material yang berpotensi mencemari laut. Kegiatan ini merupakan implementasi Perintah Pangko Armada II Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI dalam rangka mendukung program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui Gerakan Asri. Komando Armada II terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat kesejahteraan prajurit sekaligus mendukung stabilitas ekonomi nasional. Bertempat di Fleet House Koarmada II, Koperasi Konsumen Prim Kopal Koarmada II menggelar rapat anggota tahunan Tahun Buku 2025 yang dibuka oleh Kepala Staf Koarmada II Laksma TNI Agam Endras Moro. Forum strategis ini menjadi wadah pertanggungjawaban pengurus dan pengawas koperasi kepada seluruh anggota sekaligus momentum evaluasi dan penetapan kebijakan guna mewujudkan koperasi yang profesional, sehat, auditabel, dan berorientasi pada kesejahteraan anggota. Di tempat yang berbeda, Koarmada II melalui Kakuil Koarmada II Kolonel Laut Suplai Agus Cahyono turut menghadiri kick-off Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri atau Serambi 2026 yang digelar Bank Indonesia Wilayah Jawa Timur di Museum The Javas Bank Surabaya. Kegiatan ini menjadi bentuk sinergi TNI Angkatan Laut dengan otoritas moneter dalam memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi uang rupiah menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-80 Polisi Militer Angkatan Laut atau POMAL tahun 2026, Panglima Komando Armada II Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI memimpin apel khusus yang digelar di Indoor Sport Koarmada II Ujung Surabaya. Kegiatan tersebut diikuti prajurit dan PNS Koarmada II sebagai bentuk penghormatan atas 8 dekade pengabdian dalam dukung tugas TNI Angkatan Laut. Dalam amanat Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali yang dibacakan Pangko Armada II disampaikan terima kasih dan penghargaan atas dedikasi, loyalitas, serta pengabdian jajaran POMAL dalam mendukung tugas TNI Angkatan Laut. Seraya berharap momentum ini semakin memperkokoh tekad dan semangat pengabdian kepada institusi. Netizen, berita tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lewatkan update menarik dan berita terkini tentang Koarmada II hanya di akun media sosial resmi kami. Koarmada II, disiplin, unggul, andal, Gora! Gorawira Madya Jala, Jales Veva Jayamahe.